GM guys, tadi malam aku nemu sebuah video keren. Kalian lihat dulu. Demand ya, Fibo 0,3 di area 57 ribuan ya, plus demandnya di area 57 ribuan juga. Oke, nah jadi kita ini keren banget loh trading plannya si orang ini. Dan kalau kita perhatikan sekarang, wah kayaknya plannya ini bener guys ya. Kalau kita lihat, nah dia kan katanya tuh jago teknikal, ya kan? Tapi ya sering kena gocek juga sama bandar kalau misalnya ya market nggak sesuai teknikal. Jadi kita harus bilang ke dia guys, emang market punya bapak lu, maunya sesuai teknikal aja. Oke guys, selamat siang. Oke, canda ya guys ya. Ya pemanas lah. Hari Senin biasa kan udah aku bilang Senin itu males ya. Syukurnya nggak jadi ngelong tadi malam. SL kalau ngelong. Oke, jadi ya ini jam 12 ya. Tadi aku bangun jam setengah 12 dan ya kita melihat Bitcoin berjalan sesuai plan ya. Ini adalah target retest pertama ya. Kalau misalnya break dari ini, sebenarnya area konsolidasinya itu masih sama. Cuman ini kalau ke break dan di bawah ini udah nggak masuk hitungan consolidation lagi, tapi ya minor correction kayak gitu ya. Ingat, bedain mana consolidation, mana minor correction. Konsolidasi itu dia sideways di dekat harganya. Ya dia nggak main akan terlalu jauh gitulah. Dan kalau misalnya minor correction, dia akan membentuk wave correction. For example, ini kita contohin aja ya. Gimana minor correction itu adalah retest untuk mendapatkan wave kayak gitu. Nih impulse wave. And then let's see, it's one correction and then second, third, four, and five ya. Nah, jadi tetap akan ada minor correction, entah itu ke berapa pun. Misalnya di sini lah, let's say di sini ya. Karena ini kan ya kita nggak tahu nih harga di mana. Tapi kalau misalkan konsolidasi itu cuma di sini-sini aja guys. Di ya dekat-dekat di sini nih, nggak bakal jauh-jauh dari sini, dan ini hitungannya dia udah ngebreak ya. Udah ngebreak area yang ini gitu. Jadi area konsolidasinya kalau kita lihat di plan kita yang ini ya, dia udah out of the box gitu. Karena box kita terakhir kan di sini ya. Nah, kenapa di situ Bang? Karena di situ ada support. Itu adalah box terakhirnya kayak gitu. Jadi dia udah keluar dari box tersebut, dan apakah masih bisa dibilang konsolidasi? Ya kalau menurut aku sih ini udah keluar ya. Jadi nggak bisa lagi dibilang konsolidasi kayak gitu. Tapi kita belum melihat patternnya lagi. Tapi kalau misalkan nanti misalkan nih, let's say dia konsolidasinya malah begini ya. Nah, misalnya nih, ya ini bisa dibilang konsolidasi. Tapi selagi dia nggak kayak gitu, kita udah bilang ini out of the consolidations box gitu ya. Jadi udah keluar dari area konsolidasi. Nah, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Konsolidasi itu biasanya itu yang memakan korban. Kenapa? Orang pada nggak sabaran. Padahal ingat, selalu ingat rumusnya. Setiap habis ngepam itu nggak mungkin langsung ngedam. Itu bakal konsolidasi dulu. Konsolidasi apa namanya yang kita sebut sebagai distribution, konsolidasi di atas pucuk. Dan ketika ngedam itu nggak mungkin langsung naik, kecuali ini ya, kecuali V-shape ya. Nah, kecuali V-shape yang kayak gini nih ya. Habis turun ya. Contoh nih, habis turun dia konsolidasi dulu baru naik nih. Ya, ini nih contoh nih. Tek kan? Tek, konsolidasi nih. Nah, ini konsolidasinya baru naik. Ya hitungannya V-shape juga. Nah, tapi ya nggak bakal langsung tek langsung satu candle kayak gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya aja. Tapi ya banyak juga sih yang kayak gini V-shape ya langsung tanpa konsolidasi ya. Nah, ini manipulation hitungannya. Nah, ini V-shape langsung ya tanpa basa-basi dan babi bu. Seperti ini juga sepertinya ini nggak ada konsolidasi ya. Ini langsung V-shape ya. Contoh nih di sini tekan. Oke, nah di sini nutupnya tuh di sini ya. Nah, itu V-shape juga guys. Nah, jadi V-shape itu sebenarnya pattern juga, cuman ya apa ya, lebih ke arah itu volume gitu. Kalau V-shape itu terjadi itu karena ketika dump itu volumenya gede, dan ketika ngepump itu tiba-tiba volumenya gede juga. Biasa kan kalau ngepump kan tipis-tipis dulu, pelan-pelan dulu. Kayak orang di atas. Orang di atas itu jualannya pelan-pelan. Selling pressure itu nggak ada. Jadi bener-bener ya jual pelan-pelan di atas sampai ada tiba-tiba tek masuk selling pressure besar, market dump tek baru ditambah lagi selling pressure kayak gitu. Nah, biasanya yang kejadian kayak gitu ya kita bisa dapatin di beberapa kasus ya. Seperti kalau misalnya ya koin-koin yang lagi ini ya, lagi ada event, atau koin-koin yang lagi ngepump terus di dump itu cepat recovery ya. Nah, kalau sekarang target lu kemana Bang? Oke, kita pakai plan yang di Bybit kok nggak salah. Bybit atau OKX kayaknya. Nah, kita pakai plan yang ini ya. Jadi aku di sini ya sekali lagi guys, sudah selalu aku bilang aku nggak pernah melakukan action ketika apa namanya? Ketika price action itu berada di
middle atau di tengah-tengah. Ya ini di tengah lah hitungannya ya kan. Di Fibo enggak, ya kan? Di resist enggak, di support enggak. Jadi kita mau ngapain di sini kalau kita masuk, kan gitu logikanya ya. Kalau aku sih lebih menunggu dia ke support. Kalau dia udah ke support, udah hit support, mantul dari support, udah confirmation misalnya ada hammer atau apa, atau bullish engulfing, nah it's time for entry kayak gitu. Santai aja guys, kita nggak ada yang perlu ketinggalan. Kita nggak rugi kok kalau ketinggalan 1 atau 2 candle. Tapi yang penting kita tunggu konfirmasi. Yang rugi itu kalian masuk tanpa konfirmasi, padahal itu fake candle ya. Sering terjadi, bahkan yang udah real candle pun bisa terjadi manipulasi, tapi ya presentasinya jauh lebih sedikit daripada fake candle tadi. Oke, kira-kira gitu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jadi kita tunggu update video nanti malam. Kalau misalnya memang kesini ya kita ngelong ya. Kita tunggu di 57.000 ya. See you in the next video. Bye bye guysku semuanya.